Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin an-nadhira. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara sekalian jamaah salatul maghrib, salatul isya yang Allah muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan dan petunjuk kepada kita sehingga dalam kehidupan kita tidak lepas dari ridha Allah insyaallah. Yang kedua, kita senantiasa lebih merasa nyaman, lebih merasa bahagia di bawah naungan Allah ini, karena tentunya kita mendapatkan jaminan kebahagiaan di masa yang akan datang, yaitu kelak nanti di akhirat. Walaupun kita belum merasakan akhirat, ketika kita sudah mendapatkan jaminan itu, insyaallah kita hari ini sudah merasakan sebagian dari kebahagiaan di akhirat itu. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya hingga kiamat nanti. Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita akan melihat bagaimana sahsiatul muslim, pribadi seorang muslim yang kita lihat dari berbagai sisi. Karena kita menginginkan menjadi muslim yang sempurna di hadapan Allah, menjadi seorang muslim yang sempurna di hadapan istri maupun istri di hadapan suami, menjadi muslim yang sempurna di hadapan anak-anaknya, di depan keturunannya, menjadi seorang muslim yang baik di hadapan para keluarga dekatnya, menjadi orang muslim yang baik di hadapan tetangga kanan kiri muka belakangnya, menjadi seorang muslim yang baik di kalangan teman-temannya, circle lingkungan teman berada. Dan yang terakhir, tentunya kita tidak lepas dari hidup di tengah-tengah masyarakat. Maka bagaimana menjadi seorang muslim hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi ada 9 poin yang mungkin akan kita bahas sedikit demi sedikit, bagaimana menjadi seorang sahsiatul muslim yang komplit sempurna, sehingga diharapkan kita betul-betul akan merasakan kebahagiaan di hadapan Allah, merasa bahagia, nyaman, tidak ada masalah di hadapan istri atau suami, menjadi betul-betul orang tua yang bisa dicontoh di depan anak, cucu, dan keturunannya. Kemudian menjadi tentunya suri tauladan di tengah-tengah keluarga, sampai di tengah-tengah masyarakat, menjadi manusia yang manfaat ilmunya, manfaat hartanya, manfaat jiwa dan raganya. Jadi muslim kita lihat dari berbagai sisi. Ada sebuah kitab namanya Sahsiatul Muslim, sebagaimana yang ditulis atau sebagaimana yang ada dalam Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, kehidupan seorang muslim tidak lepas dari urusan kepada Allah, intinya di 2 hal. Yang pertama urusan keimanan, yang kedua urusan ibadah. Untuk urusan keimanan kita singgung ulang kembali tentang tauhid kita. Karena
seorang yang dianggap muslim yang sempurna apabila tauhidnya benar, tidak ada unsur kesyirikan. Maka tauhid yang benar itu tentunya ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana tauhid rububiyah kita itu betul, bahwa Allah yang menciptakan bumi, langit, bahkan nanti sampai surga neraka. Yang kedua, tidak cukup mengakui Allah sebagai pencipta, tetapi juga bagaimana ibadah kita kepada Allah, sehingga betul-betul wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini betul-betul kita melakukan ibadah apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan yang ketiga, tentunya setelah urusan ibadah ini selesai, maka akan kita memahami bagaimana tauhid kaitannya dengan sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, kaitannya dengan ibadah kepada Allah, maka yang menjadi hal yang perlu kita perhatikanlah seorang muslim itu semangat hidupnya dalam beribadah. Maka ketika kita ada seorang imam, ketika sudah siap untuk melakukan sholat, kemudian menyampaikan sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah, seraya kita mengatakan sami'na wa ata'na, kami siap mendengarkan dan kami siap melaksanakan. Itu sama dengan teman-teman kita yang di angkatan, angkatan udara, darat, laut, siap laksanakan. Wah, begitu, siap dan melaksanakan. Sama dengan anak-anak muda yang ketika sudah di hadapan Pak Naib mau dinikahkan oleh walinya, ya Abror bin Muhammad, ya saya, wah semangat banget mau dinikahkan ya. Ya saya, labbaika wa sa'daika. Sama panjenengan kula begitu sudah masuk di mikot, nanti Mas Dimas itu, ketika sudah masuk di mikot, ganti pakaian ihram, sudah sholat 2 rakaat, kemudian langsung bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kami datang untuk panggilanmu ya Allah. Langsung labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, sampai di depan Masjidil Haram atau bahkan masuk di dalam Masjidil Haram untuk memulai tawafnya. Kami siap untuk melaksanakan panggilanmu ya Allah. Jadi senantiasa orang muslim itu siap sewaktu-waktu. Maka begitu mendengar kumandang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dalam surat Al-Jum'ah yang pernah kita bahas, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila sudah dikomandangkan adzan Jumatan, nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah, bergegas-gegaslah untuk zikir kepada Allah, yaitu kita berangkat ke masjid untuk menaikkan salat Jum'ah. Ketika salat Jum'ah, seorang khatib sudah naik ke mimbar, wa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallam ahadukum fala yatakallam wa may yatakallam faqad laghat wa man laghat fala jum'atalah. Betul-betul khatib sudah naik mimbar, kita mendengarkan, tidak ngomong sendiri, karena barang siapa yang ngobrol sendiri maka jum'ahnya ada 2 makna. Faqad laghat itu ada 2 makna. 1, jum'ahnya tidak sah. Wah, ini berat kalau makna yang pertama. Tapi makna yang kedua, jum'atannya sah, hanya tidak berganjar. Nah, sah, tapi nggak ada ganjarannya.
karena ngomong sendiri. Itu menunjukkan semua itu semangat. Mau dinikahkan semangat, Jumatan semangat, begitu sudah mendengarkan adzan, begitu sudah sawu sufakum semangat untuk sholat jamaah dan sebagainya. Maka mukmin itu senantiasa semangat ketika menghadapi kewajiban-kewajibannya. Nyuwun ngapunten kalih guyonan. Ora kelular, lulur, lunggah, lunggong, roka, ngerokok, ngombang, ngombe, ida itu. Ya, kelular, kelulur. Aduh. Nyuwun ngapunten nggih. Ya, ada semacam guyonan. Mbah, jare duwe mantu anyar. Kae umpama pitik tak dolok. Ya, esuk-esuk kok kelular, kelulur. Mangan ya ora semangat, kerja ya ora semangat, Masya Allah. Ya, orang mukmin itu harus semangat hidupnya. Semangat hidupnya. Maka semangat hidupnya, khususnya ibadah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, muti'u amra rabbihi. Senantiasa taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Quran sudah disebutkan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Semua urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah urusan kita serahkan kepada Allah, hampir sama ketika kita pergi dari rumah, kita serahkan nasib di perjalanan nanti seperti apa. Yang penting kita sudah berusaha untuk mencari keselamatan. Bismillah, kita tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Urusannya dengan Allah. Kemudian yang ketiga, radin biqadaillahi wa qudratihi. Rela, ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ridho kepada aturan Allah, ridho kepada perintah dan larangannya. Ini penting bagi kita. Maka seorang muslim itu apapun yang diterima, mesti kita sebagaimana hadis Nabi, ajaban li amril muslim, inna amrahu kullu khair, in asabathum syarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathum dharra sabara fakana khairan lahu. Rawahul Bukhari. Sangat indah kehidupan seorang muslim. Seluruh urusannya dirasakan baik, diterima dengan kebaikan. Saya tambah kalimatnya mungkin dengan bahasa biar gampang. Seandainya atau jikalau, in asabathum syarra, kalau dia sedang mendapatkan keuntungan, membahagiakan, menyenangkan, entah kaitannya dengan finansial, lagi banyak mendapatkan keuntungan banyak, badan sedang sehat, anak sedang taat kepada kedua orang tuanya, pokoknya sesuatu yang menggembirakan sedang ada pada dirinya. Syakara, dia bersyukur kepada Allah SWT. Fakana khairan lahu. Maka ketika kita sedang diberi seperti itu, ya memang yang terbaik saat itu adalah seperti itu, baik bagi. Tetapi seandainya jikalau asabatum dharra, suatu saat Allah sedang menguji, kita pengen sehat, yang kita dapatkan sakit. Kita pengen untung, yang kita dapatkan sedang kerugian. Kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan, yang kita dapatkan kesusahan. Ya, seandainya itu sedang ada pada kita, sabaro, fakana khairan lahu. Maka nyaman banget kehidupan seorang muslim kalau sudah bisa seperti itu. Ya, kalau untung ya syukur. Kalau sedang tidak untung, sedang diuji, ya sabar. Memang itu sudah didapatkan, gampang ngomong sebagaimana kalimat sabar, gampang ngomong ya. Setiap kita membahas tentang orang sakit, ya sabar toh mbak.
Memang Allah sedang menguji. Dengan kamu sakit, maka dosa-dosamu diampuni. Dengan kamu sakit, maka insya Allah bergugurlah dosa-dosa antum. Dengan jenengan ngomong tok, aku sing ngrasake. Aku sing ngrasake abot. Sobar seber anggere wong tilik sabar. Anggere wong tilik sabar. Lah aku sing ngrasake. Ya memang harus begitu. Ya saya kudu ngomong apa ketika saya jenguk orang sakit? Kan memang harus sabar begitu. Ternyata memang sabar itu susah, sebagaimana syukur ketika kita mendapatkan kenikmatan juga susah. Kemudian yang berikutnya, dzalika anal muslim as-shadiq ya'taqidu fi a'maqihi anal iman bil qada wal qadar ruknun min arkanil iman, bahwa kita mempunyai sebuah keyakinan bahwa semua yang sudah direncanakan Allah, bahwa semua yang sudah ditakdirkan kepada kita itu bagian daripada rukun iman yang 6. Satu di antaranya adalah iman kepada qada dan qadar. Sebuah keharusan. Maka seandainya kita sudah meyakini bagian daripada rukun iman dan suatu saat betul-betul itu ada pada kita, kadang ditakdirkan baik, kadang ditakdirkan buruk menurut kita, tapi semua itu sebenarnya baik, itu sesungguhnya kita tinggal menunggu hikmah di balik itu. Nggih, kalau ingin nonton lincang nggih sekedar ngobrol mawon, ndak tahu dia cerita tentang dirinya, apa dia cerita tentang orang lain, napa kula pas ngomong dhek ngrungokke mboten ngerti nggih. Aku wong duwe kanca. Dulu pernah nglamar seseorang. Lamarane ra ditampa to. Padahal ketoke wis pokoknya 99% pasti diterima. Wong karo bapak apik, karo ibu apik, karo adik-adine apik banget. Terakhir malah begini toh. Ustadz, aku bingung. Okay. Aku ini sudah dilamar 10 orang. Wah. Ustadznya bilang, astagfirullah, aku ke-11 lu nanti. Iya. Ustadznya dilala belum nikah juga. Seandainya aku mau ngomong, aku nomor ke-11. Enggak begitu Ustadz. Justru Ustadz aku jadikan sebagai konsultan. Aku harus pilih yang mana di antara 10 itu. Ya kudune kamu milih aku lah. Ternyata karena memang belum atau memang tidak takdirnya, terus berlalu pernikahan itu dengan orang lain yang kita arahkan. Ya sudah, kalau begitu di antara 10 itu kamu ranking. Ranking 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, dilihat dari seluruh sisi. Dari 10 itu yang paling bagus apa? Nanti kamu kasih nilai. Dari 10 itu yang paling nilainya rapot bagus ketika sekolah siapa? Kamu pinjam rapotnya. Di antara 10 itu yang paling kaya siapa? Kamu tanya teman-temannya. Di antara 10 itu yang paling akhlaknya paling bagus siapa? Nanti kamu ini nilainya 8, ini 7, ini 6, ini 9, ini 10. Nah, ranking tertinggi siapa? Itu jadi suami kamu. Oh begitu Ustaz? Iya. Coba nanti 3 hari lagi aku konsultasi kepada Ustaz. Konsultasi lagi. Wong aku jane kepengin kowe. Akhirnya dia nikah dengan seseorang. Ketika sudah nikah, betul sudah punya anak 4 sampai anak 5, meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang ustaz mengatakan, alhamdulillah biar rasido untuk aku. Ane untuk aku wis duda. Ya. Ternyata hikmah di balik ditolak itu agar aku sampai hari ini tidak duda. Oh ternyata Allah tidak menentukan aku dapat itu karena aku biar tidak duda. Itu setelah sekian lama Mbak. Tapi awalnya kita juga ikut kecewa loh, nyuwun ngapunten nih. Tenan. Betul awalnya kecewa, tapi setelah kasus ini saya mendengar beliau sudah meninggal, aku juga ikut susah, aku juga ikut nyolati. Tapi sisi lain, alhamdulillah biar itu untuk aku gitu. Ternyata meyakini qadha qadar itu nanti yang paling indah adalah hikmah di balik setelah
terjadi. Betul, hikmah dibalik setelah terjadi. Ada seseorang baru tadi usai asar begitu. Ada usai asar, ada seseorang datang ke rumah kami. Ustaz, alhamdulillah dulu saya pernah ngerusui, ini sudah ada tak kembalikan. Dan alhamdulillah dulu saya itu dikeluarkan dari sebuah perusahaan. Lu kok dikeluarkan kok alhamdulillah, dulu bingung, ribut, pengen cari kerjaan, sekarang kok alhamdulillah. Begitu saya sudah dikeluarkan, perusahaan itu sekarang kebakaran. Oh, nah kalau aku masih di situ kan aku kena kasus. Berarti agar aku tidak kena kasus, aku dikeluarkan dulu dari perusahaan itu. Ya Allah, Allah tuh maha adil banget. Ya isa ngomong ngono saiki ya ngono. Dulu kamu bingung golek utangan, kamu bingung golek pekerjaan, kamu bingung golek perlindungan, kamu bingung nyari advokasi, kamu bingung nyari pengacara. Sekarang, alhamdulillah. Maka sekali lagi Bapak Ibu, hikmah dibalik takdir itu ya setelah semua terlaksana baru kita merasakan, oh itu toh rencana Allah. Yang saat itu saya merasa tidak nyaman, ternyata hari ini sedang saya merasakan kenyamanannya. Mungkin bagi para bapak-bapak ingkang nate ngraosaken, aku ya tahu ngono kuwi. Nggih, kula kinten ini sudah banyak yang merasa, khususnya yang ingkang sampun sepuh-sepuh tuntah kaitannya dengan pekerjaan, kaitannya ditolak ketika kita mau jatuh cinta kok ditolak, tepuk sebelah tangan dia ora muni. Itu ya awalnya nganyel gitu dan sebagainya, ternyata oh dibalik qadha qadar itu seperti itu hikmahnya. Maka indah sekali kehidupan bagi seorang muslim. Kalau ia diberikan kebaikan bersyukur, kalau ia diberikan keburukan menurut dirinya buruk tapi itu sebenarnya baik, maka dia harus bersabar atas qadha dan qadarnya Allah. Kemudian yang berikutnya seorang muslim bagaimana kepada Allah SWT, hammuhu mardhatu rabbih. Keinginan tertingginya adalah hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat ridho ini paling banyak kita dapatkan setelah kita menyebut nama-nama sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita membaca sirah nabawiyah, misalnya kita membaca kalimat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, begitu. Memang yang mendapatkan ridho di antara sekian manusia setelah Nabi adalah para sahabat. Maka nama-nama itu misalnya ternyata kalimat ridho ditambahkan di belakang nama itu karena sifat yang dimilikinya atau nasib yang dimilikinya. Maka sifat yang dimiliki kalau Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah dan maha tinggi kekuasaannya Allah. Kalau malaikat dan nabi alaihi salam, memang bagi mereka itu sebuah keselamatan, tidak pernah akan mendapatkan musibah, tidak pernah akan mendapatkan di balik keselamatan berarti tidak selamat, berarti rekoso tidak mungkin. Kalau para sahabat Nabi namanya radhiyallahu anhu. Kalau orang mukmin secara umum mukarram, sebagaimana kita menyebut para ulama al-mukarramun, orang yang dimuliakan Allah. Mengapa seperti itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maka ternyata mencari ridha Allah itu penting. Maka ini nanti akan terjadi nyuwun ngapunten nggih, perang keinginan, perang batin atau dan sebagainya ketika kita ingin mencari ridha Allah. Misalnya kita di kantor, misalnya kita di pasar, misalnya kita di perjalanan, misalnya kita sedang berteman ke berbagai tempat dengan teman-teman kita, circle teman kita. Suatu saat mestinya kalau sudah adzan
tadi di awal kita segera ke masjid. Nah tapi karena teman-teman itu yang berangkat ke masjid itu bisa dihitung, akhirnya mbok rodongko sithik to yo nang masjid itu sebendino. Ya dalam rangka sedikit bersosial dengan masyarakat, aku tak ngalah. Jadi intinya saat itu kita sedang mencari ridhonya teman. Ridhonya teman. Nah ini kadang-kadang jadi masalah. Yang kedua kita pernah bercerita juga. Mestinya kita sudah sholat lima waktu di masjid dengan jamaah, banyak orang juga tahu, bahkan kita jadi imam. Tapi lagi-lagi karena juga ingin mencari ridhonya teman juga, suatu saat kita ke pasar. Nah pasar zaman dulu niku insya Allah berbeda dengan pasar zaman sekarang. Pasar zaman dulu rata-rata di pasar hewan seperti pasar kambing, pasar sapi, pasar ayam, niku masih banyak yang main klutuk, main irik-irik niku. Kemudian ada anak-anak putri yang jualan obat-obatan atau jualan silet tapi sambil mijetin lho Pak. Wah. Niku daerah kula bangsane Pacitan, Wonogiri, Pracin niku tasih umum banyak banget iki. Nggih. Nah, itu ceritanya ngeten mawon. Karena mencari ridho temen tadi, mbok sik toyo ora gur ngaji terus. Mbok sekali-kali kamu ki ngancani aku main gitu loh. Nah, niki kasus loh Pak teman-teman. Mbok sekali-kali kamu rasa main. Kamu ngancani aku tok nang mburiku. Wis tonggo mulih tak jajanke. Ya, sekali-kali aku tak nglegani kancaku. Ternyata nglegani kancaku itu kan sama dengan mencari ridho teman. Nah, ternyata ketika kita sudah berbuat baik, untuk bisa 100% berbuat baik terus itu, ketika kita tidak punya teman yang baik juga susah. Maka sampai dikatakan Rasulullah, almar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhaliluhu. Seseorang itu akan mengikuti perangai, kebiasaan, agama, budaya, sirah temannya. Maka lihatlah kepada siapa ia berteman. Maka ternyata teman itu bisa mempengaruhi atas perilaku kita masing-masing. Maka selagi alhamdulillahirabbil alamin dalu menika panjenengan kula keparing di masjid koncone kanca wong salat. Wong kang saleh kumpulana. Betul, orang-orang saleh kumpulana. Dan itu nanti ketika sudah di akhirat saling akan memberikan syafaat. Maka dalam hadis Nabi ingkang nate kula aturaken bab teman nggih. Kita ada sebagian yang sudah masuk surga. Tetapi kok teman salatnya, teman puasanya, teman hajinya belum masuk surga, artinya masih tertinggal di neraka. Hum yusalluna ma'ana. Kan mereka tuh ketika salat bareng kami. Hum yahujjuna ma'ana. Mereka kan ketika berhaji dulu satu rombongan dengan kita. Hum yasumuna ma'ana. Mereka itu ketika puasa kan bareng dengan kita. Kok kamu tahu? Ya tahu, wong ketika berbuka puasa sama dengan di masjid. Kok belum ada di surga? Akhirnya Allah mengatakan, carilah orang-orang yang kamu kenal. Akhirnya setelah ditunjukkan, akhirnya dipindahkan oleh Allah 3 genggaman dari neraka yang sudah ditunjuk orang-orang yang sudah masuk surga duluan itu ke surga. Maka Bapak Ibu senantiasa ini menjadi doa kita bersama. Barangkali di antara kita itu kalau harapannya masuk surga bareng-bareng ya. Tetapi saya yakin suatu saat ada yang terlambat, ada yang sudah di depan. Mangke ingkang sampun wonten ngajeng, mangke
Lah sing biyen kancaku sebelah kiri kae kok urung ketok manggoleki barangkali masih di neraka mang tunjuk insya Allah akan dipindahkan Allah dari neraka ke surga. Ini pentingnya kita berteman kepada orang soleh, tidak hanya bermanfaat di dunia tapi akan bermanfaat di akhirat nanti. Maka selagi mencari teman itu bagus. Yang kedua, kadang-kadang kita ingin mencari ridho Allah 100%, tapi karena teman-teman kita belum tersaring dengan bagus, kadang-kadang kita mung perkiwuh karena konco. Yo demi pertemanan kita ngalah sementara waktu. Nah, urusan agama sebaiknya tidak boleh ngalah. Mau sekali-kali kowe nyembah Gusti Allahku. Iya. Nanti gantian, aku tak nang masjid lah gitu. Enggak bisa. Tetap kita mengatakan lakum dinukum waliyatin. Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya, bagaimana hubungan kita dengan Allah? Maka yang pertama, lakukan yang wajib dulu, baru yang sunnah. Wajib kita lakukan dulu, baru yang sunnah. Tetapi seandainya yang wajib belum bisa kita lakukan, yang sunnah sudah bisa kita lakukan, karena yang wajib memang secara persyaratan berat dan kita belum mampu persyaratan itu, boleh melakukan yang sunnah terlebih dahulu. Contohnya, ingkang nanti kula aturaken babakan haji kalian babakan umrah. Secara hukum haji itu wajib. Sementara umrah itu hanya sunnah. Tapi karena haji itu masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan haji. Satu tentang probio, biaya. Yang kedua tentang kesehatan. Yang ketiga tentang security di perjalanan. Yang keempat tentang keluarga. Apalagi hari ini kaitannya dengan waiting list atau harus menunggu sekian tahun itu. Banyak hal. Sementara umroh sudah bisa kita lakukan, bahkan kita punya uang hari ini, sebulan yang akan datang itu sudah bisa umroh. Sementara untuk haji hanya berlaku di bulan Dzulhijjah. Kalau umroh berlaku sepanjang hari, tidak sekedar sepanjang tahun, sepanjang bulan, sepanjang minggu, sepanjang hari kita boleh umroh. Maka diperbolehkan umroh terlebih dahulu, walaupun haji belum kita lakukan. Bahkan Nabi Muhammad pun, Nabi Rasulullah SAW itu umroh dulu baru haji. Karena setelah Rasulullah berangkat ke Madinah, Rasul sudah memerintahkan sahabat Nabi untuk melakukan ibadah haji. Tapi Rasul sendiri belum berhaji. Ya Rasulullah, bagaimana engkau memerintahkan kami untuk melakukan ibadah haji sementara engkau belum haji? Nah, Rasul pun punya jawaban, masih terikat dengan perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, Rasul itu orang yang sangat bisa dipegang amanahnya, pegang omongannya, itu tidak mencela-menceli. Maka beliau tetap bersikukuh dengan perjanjian yang sudah dibuatnya. Ya kamu ngikuti bagaimana cara Ibrahim melakukan ibadah haji. Maka Bapak Ibu, ibadah haji yang hari ini kita laksanakan itu ternyata tata cara yang sudah dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim. Maka Rasul mengatakan ya ikutilah tata cara Ibrahim alaihissalam. Maka haji bagian daripada ibadah yang sudah dicontohkan Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu, wajib kita lakukan dulu baru yang sunnah. Sunnah itu ada wajib ada dua, yang menang wajib ain dan wajib kifayah. Wajib ain, wajib yang harus dilakukan setiap personal muslim. Kalau tidak dosa. Tapi kalau wajib kifayah, apabila sebagian kaum muslimin di sebuah wilayah sudah ada yang melakukan, maka kita tidak kena dosa. Tapi ingat, wajib ain itu ganjarannya satu, wajib kifayah itu ganjarannya dua. Mengapa wajib kifayah yang sebagian muslim sudah melakukan, muslim yang lain tidak dosa, kok malah ganjarannya dua? Satu, dia berganjar telah melakukan kewajiban tadi, walaupun kifayah. Yang kedua, membantu saudaranya untuk bisa menyelesaikan kewajiban, karena tanpa ada yang melakukan kewajiban, yang lainnya punya kewajiban. Maka sudah mewakili orang lain itu ada ganjaran tersendiri.
Maka Bapak Ibu, ketika nanti ada saudara kita mungkin sampai tingkatan sakit, kemudian tingkatan meninggal dunia, maka monggo kita lakukan ibadah wajib kifayah, mulai ikut memandikan jenazah, mengafani jenazah, menyolati jenazah, hingga menguburkan jenazah. Karena realita di masyarakat terbukti tidak setiap muslim berani memandikan jenazah. Padahal memandikan jenazah, mengafani jenazah, menyolati jenazah hingga menguburkan itu mendapatkan 2 qirat. Wa mal qirat ya Rasulullah? 1 qirat itu seperti apa ya Rasulullah? Lebih gede daripada gunung Uhud. Padahal saat itu Rasul menyampaikannya di Madinah. Sementara gunung Uhud itu adanya di Madinah. Maka Rasul memberikan sampel tentang gunung Uhud karena orang-orang di Madinah itu yang paling dekat adalah gunung Uhud. Gunungnya tinggi dan panjang. Itulah monggo kaitannya dengan wajib yang sifatnya kifayah, jangan nyempel lagi. Ala wajib kifayah, sing penting liyane nglakoni awake dhewe ra dosa. Mila kalau ulangi sekali lagi dari Bapak Marzuki kemarin, karena mengapa Pak Marzuki saya ulang-ulang agar tidak terjadi. Dari teman Solo meninggal dibawa ke Pacitan. Setelah sampai di Pacitan, kemudian ayo tolong ini Mbak sudah meninggal, dimandikan, pada itu dikafani, pada itu disolati, pada itu dikuburkan. Apa kata teman mereka? Aku wis tau ngedusi wong mati, Mbah. Karena aku sok mati ku pisan. Mula aku ngedusi wong mati yang mung pisan tok. Dan itu real, Pak. Ayo kafani. Lah yo mung pisan, aku sesuk dikafani yo mung pisan tok. Aku wis tau ngafani wong mati. Pisan, bar kuwi aku ora ngafani. Sok margane aku yang kafani wong pisan tok. Ampun ikut-ikut kalimat seperti itu. Karena yang kita kejar adalah satu wajib kifayah, yang kedua lebih besar daripada gunung Uhud. Ini kesempatan bagi para Bapak Ibu, karena sekali lagi tidak setiap orang diberikan kemampuan untuk ikut mengurusi jenazah, mulai dari mengafani, mulai dari memandikan, mengafani, menyolati sampai memasukkan ke liang kubur. Itu saja yang kita tekankan yang terakhir, karena walaupun kita teman-teman dari pesantren, tidak setiap warga pesantren berani memandikan jenazah. Alasannya, Ustadz ini ada teman kita meninggal, kita mandikan. Aku ngajar ngendi ora di jadwal ngajar. Alasan tok. Karena begitu kita dapatkan, ngajar ngendi, enggak punya jadwal ngajar. Itu hanya melirit. Pak Dune belum berani bawa alasan sing benar saja. Itu saja, semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Kita sedang membahas tentang bagaimana kita berhadapan dengan Allah, belum selesai. Semoga ke depan akan kita selesaikan. Kita pelan-pelan sampai menanti bagaimana kita hidup di tengah masyarakat akan menjadi seorang muslim yang sempurna dan kita mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Jadi ada 9 poin yang akan kita bahas ke depan. Sekian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.